Apa kabar Kak Novi dan Kak Alfa? Luar biasa hari ini. Puji Tuhan. Adik-adik bagaimana kabarnya? Nanti tulis di kolom komentar ya. Nah adik-adik, kita jumpa lagi di ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Adik-adik siapkan hati dan pikiran, duduk dengan tenang. Kita mau nyanyikan satu pujian, Bapa ku datang padamu. Adik-adik, mari lipat tangan dan kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus karena sudah menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh datang bertemu kembali di ibadah sekolah minggu online hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dari awal ibadah dan boleh berakhirnya dengan baik Tuhan. Hanya ini doa dan harapan kami, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik adik-adik, masih semangat? Masih. Kita akan memuji Tuhan. Kakak Cia ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian ini, Hanya Satu Jalan ke Surga. Dengan sukacita kita nyanyikan pujian ini bersama ya adik-adik. Jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke
Adik-adik yang manis di rumah, Kak Cia, Kak Alfa, tadi kita sudah naikkan pujian kita dan kita akan menaikkan setiap pokok doa kita kepada Tuhan. Nah, sebelum itu Kak Novi ajak adik-adik semua untuk kita sama-sama menaikkan satu pujian sebelum kita naikkan doa kita. Hatiku percaya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik bagi kami, sehingga kami boleh ada hari ini, itu semua karena kasih dan anugerah daripada Tuhan. Tuhan, tadi kami sudah menaikkan segala pujian kami, dan saat ini kami akan menaikkan segala doa-doa kami, biarlah Tuhan Yesus mau mendengarkan. Kami mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami yang secara online maupun offline. Tuhan berkati dalam kesehatan mereka. Tuhan Yesus mau memberikan yang terbaik dalam bangku sekolah mereka. Ada yang di TK, di PAUD, SD maupun SMP. Tuhan berkati mereka dengan akal budi, kepintaran, kecerdasan, agar mereka bisa menjadi murid-murid yang luar biasa di sekolah, murid-murid yang berprestasi sehingga bisa membanggakan orang tua, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua mereka masing-masing. Tuhan Yesus memberkati, biarlah Engkau berikan orang tua mereka kesehatan dan juga tanggung jawab di dalam mendidik adik-adik sekolah minggu kami. Kami juga berdoa dalam pergaulan mereka Tuhan, dengan teman-teman mereka, dalam masa mereka bermain. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, agar di masa-masa mereka ini Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan mau berkati dalam rumah tangga, dalam keluarga, ataupun dalam setiap pekerjaan mereka. Mungkin yang masih ada di bangku sekolah, juga Tuhan Yesus mau berkati. Biarlah Tuhan yang mendengarkan setiap pergumulan mereka, yang mereka naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa mungkin ada di antara adik-adik kami yang sakit. Tuhan mau pulihkan, Tuhan jamah sembuhkan dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu yang besar. Kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, GKN Revival. Kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu, biarlah kami boleh menjadi gereja yang selalu membimbing adik-adik sekolah minggu dengan kebenaran firman Tuhan, dan juga memberikan yang terbaik bagi semuanya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan berkati, biar bangsa kami bisa menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah Tuhan mendengarkan dan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Kak
Kak Alfa, Kak Cia, adik-adik semua yang ada di rumah, kita akan mendengarkan cerita loh. Wow, senang banget Kak Novi. Senang kan adik-adik di rumah? Senang pastinya, Kak Novi. Oke, oleh karena itu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Kak Novi ajak adik-adik semua untuk menyiapkan hati dan kita akan menaikkan satu pujian Firman Jadi Manusia. Di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kau laju selamat. Yesus kau laju selamaku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus kau juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kembali kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan kepada kami telinga yang baik, yang mau mendengar, hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga kami semua bisa mengerti dengan benar firman-Mu. Mengampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengar cerita firman Tuhan dengan baik. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kak Doli berharap semua yang mengikuti sekolah minggu online hari ini tetap semangat dan penuh dengan sukacita. Adik-adik, Kak Doli mau tanya nih, siapa di sini yang sudah pernah mengalami kehilangan anggota keluarganya karena orang yang dikasihinya sudah meninggal? Siapa di sini yang sudah kehilangan opa, oma, papa, mama, atau kakak, atau adik? Bagaimana perasaan kalian saat mengalaminya? Tentunya sedih, bukan? Mengapa kita bersedih? Karena kita tidak akan pernah melihat mereka lagi. Tapi hari ini Kak Doli mau mengajak kita untuk mengenal satu tokoh di dalam Alkitab yang tidak meninggal. Dia langsung terangkat ke surga.
Wah, tokoh ini hebat ya. Wah, tokoh ini hebat ya. Di dalam Alkitab ada beberapa kali namanya disebutkan, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Tapi ada 3 kali kisahnya tentang orang ini disebutkan di dalam Alkitab atau diceritakan di dalam Alkitab. Dan di dalam 3 kali cerita tentang tokoh ini dimunculkan, ada pelajaran baik, ada teladan baik yang bisa kita contoh dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi, siapakah dia? Wah, jadi penasaran kan? Adik-adik, dia disebutkan di dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Ayahnya bernama Yared dan berumur 962 tahun. Lalu anaknya itu berumur 969 tahun. Anaknya menjadi orang yang paling tua yang pernah hidup di dalam dunia. Tapi orang ini tidak berumur panjang seperti anaknya ataupun seperti ayahnya. Umurnya hanya 365 tahun. Wah, Kak Doli, itu mah lama juga umurnya dibanding dengan kita-kita zaman sekarang ya. Tapi kalau dibanding dengan orang-orang yang hidup sebelumnya ataupun juga yang hidup sesudahnya beberapa generasi, tetap orang ini masa hidupnya singkat loh. Nah, sudah tahu siapa orangnya? Sudah ada yang bisa menebak? Sudah ada yang bisa menjawab? Kalau jawaban adik-adik orang itu adalah H-E-N-O-K-H, Henok, berarti jawabannya benar sekali. Dan sekarang ayo kita buka firman Tuhan Alkitab kita dari kitab yang pertama kali menyebutkan tentang tokoh kita ini, tentang Henok. Dan ingat, kitab ini juga adalah kitab pertama di dalam Alkitab. Kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Kitab Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Beginilah bunyi firman Tuhan. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Adik-adik terkasih, kisah yang luar biasa ya. Henok langsung masuk surga. Henok tidak meninggal dulu baru masuk surga. Henok langsung masuk ke surga. Adik-adik terkasih, kisah yang luar biasa ya. Henok tidak meninggal tapi langsung naik ke surga, langsung masuk ke surga. Kok bisa sih? Ayat 22 dan ayat yang ke-24 memberitahukan kita mengapa Henok bisa masuk ke surga langsung tanpa meninggal lebih dahulu. Dikatakan Henok hidup bergaul dengan Allah. Maksudnya apa Kak Doli hidup bergaul dengan Allah? Maksudnya Henok selama hidupnya dia bersahabat dekat dengan Allah. Henok selama hidupnya akrab dengan Allah. Adik-adik, kalau di dalam Alkitab bahasa Inggris, Alkitab anak dalam bahasa Inggris, ayat 22 dan 24 itu berbunyi begini. Enoch walk with God. Henok berjalan bersama dengan Allah. Berjalan bersama dengan Allah.
Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Adik-adik masih ingat tidak cerita tentang kasih Allah bagi kita di dalam acara Pesta Anak Revival tanggal 8 Februari yang lalu? Kalau masih ingat, bagus. Kalau yang sudah lupa-lupa ingat, boleh dibuka YouTube-nya Pak Estra Soru ya, dilihat di situ, dicari live Pesta Anak Revival Kids ya, dan silakan diikuti kembali ceritanya. Yang kedua, bagaimana cara kita bergaul, berjalan bersama dengan Allah? Yang kedua, kita membaca Alkitab setiap hari. Tapi Kak Doli, bagaimana dengan kita yang belum bisa membaca? Kan banyak anak sekolah minggu yang masih di TK yang belum belajar membaca. Nah, kalau adik-adik sekolah minggu belum bisa membaca, jangan ragu-ragu untuk minta tolong kepada mereka yang sudah bisa membaca. Bisa minta tolong papa, mama, tante, om, kakak, atau opa dan oma untuk membacakan cerita-cerita Alkitab setiap hari untuk kita. Lalu yang ketiga, berjalan bersama dengan Allah artinya kita selalu berdoa, minta petunjuk dan pertolongan Tuhan setiap saat. Lalu berjalan bersama dengan Allah juga artinya kita melakukan semua yang Yesus katakan di dalam Alkitab. Kita belajar mentaati firman Tuhan. Itu maksudnya berjalan bersama dengan Allah. Dan Henokh seumur hidupnya 365 tahun dia berjalan bersama dengan Allah. Nah, tadi Kak Doli sudah katakan kan, ada 3 kali kisah hidup Henokh ini diceritakan di dalam Alkitab. Yang pertama kitab Kejadian kita sudah bahas. Sekarang yang kedua, kita mau buka di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Nah, Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Kita baca ya. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, adik-adik, dalam bagian ini kita belajar bahwa yang membuat Henokh spesial adalah hubungannya yang akrab dengan Allah. Juga yang membuat Henokh spesial adalah bahwa dia menjadi kesaksian yang luar biasa buat orang-orang di sekitarnya, keluarganya, kenalannya, tetangga-tetangganya tahu kalau Henokh itu adalah orang yang beriman kepada Tuhan dan orang yang berkenan kepada Allah. Artinya selama Henokh hidup itu keyakinannya nyata, imannya itu nyata dan dihidupi di hadapan keluarga, di hadapan teman dan setiap orang yang ia temui. Tidak ada seorang pun yang meragukan iman Henokh dan itu merupakan hal yang penting. Inilah mengapa Henokh memiliki kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Dalam kata-kata Henokh tidak ada kata makian, tidak ada kata hinaan kepada orang lain atau juga kata-kata yang mendukakan hati Tuhan. Di dalam perbuatan Henokh pun tidak ada perbuatan-perbuatannya yang menyakiti hati saudara-saudaranya, hati teman-temannya, keluarganya, dan terlebih menyakiti hati Tuhan. Semua orang yang mengenal Henokh
tahu bahwa Henok adalah orang yang takut Tuhan dan menuruti semua perintah Tuhan. Kak Doli mau tanya nih, kalau papa mama kita tahu kita, kenal kita sebagai anak yang suka berantem kah? Atau sebagai anak yang suka membantah orang tua kah? Atau sebagai anak yang malas belajar kah? Atau sebagai anak yang sangat suka berdoa, sangat cinta Tuhan, sangat rajin belajar? Yang mana yang dikenal oleh papa mama tentang kita? Atau kalau teman-teman bermain kita mengenal kita sebagai teman yang suka menolong atau teman yang suka berbohong? Belajar dari Henok, dia dikenal sebagai orang yang takut akan Tuhan dan berkenan kepada Allah. Mari kita belajar dalam kehidupan kita untuk menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dan dikenal oleh teman-teman, dikenal oleh keluarga kita sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, sekarang nih kita sampai di bagian ketiga dari kisah tentang Henok yang diceritakan di dalam Alkitab. Itu ada di dalam kitab Yudas. Yudas ini yang menjual Yesus kah, Kak Doli? Oh, tentu tidak. Ini bukan Yudas Iskariot, tapi Yudas yang adalah saudara Yesus. Dan uniknya lagi, kitab Yudas ini hanya ada satu pasal. Jadi kita akan baca kitab Yudas ini ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Wah, apa yang kita pelajari dari Henok dalam kisah ini ya? Dari kitab Yudas ini kita tahu kalau Henok juga bernubuat menceritakan tentang Allah dan hukuman Allah buat orang-orang yang melawan Allah, yang hidup pada masa Henok yang melawan Allah. Henok yang berjalan bersama dengan Tuhan seumur hidupnya, Henok yang menjadi teladan dalam perkataan, juga perbuatan dan pikirannya bagi keluarga dan teman-teman serta tetangga-tetangganya. Henok ini juga memberi nasihat dan teguran buat mereka yang hidupnya melawan Tuhan dan yang hidupnya menyimpang dari jalan Tuhan. Henok ingin semakin banyak orang yang mengenal Tuhan dan hidup berkenan kepada Tuhan sehingga mereka terluput dari hukuman Allah. Wah, siapa saja yang Henok ingatkan ya? Henok pertama mengingatkan mereka yang melawan Tuhan. Yang kedua, Henok mengingatkan juga mereka yang suka berbohong dan mengucapkan kata-kata dusta tentang Tuhan dan sesama. Lalu Henok juga mengingatkan mereka yang suka menggerutu dan mengeluh, mereka yang tidak pernah bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Henok juga yang keempat ini mengingatkan mereka yang hidupnya menuruti keinginan hati mereka dan bukan menuruti kehendak Tuhan. Lalu Henok juga mengingatkan mereka yang suka pura-pura baik di depan orang supaya mendapatkan keuntungan, tapi di belakangnya mereka juga menjelek-jelekan orang. Nah, Henok mengingatkan mereka-mereka ini bahwa akan ada hukuman Tuhan kalau mereka tidak bertobat. Wah, Henok hebat ya.
dia tidak takut untuk mengingatkan orang lain tentang Tuhan. Dia tidak takut untuk menyatakan yang salah ketika orang-orang berbuat salah dan mengajak mereka untuk kembali kepada jalan Tuhan. Adik-adik Revival, dari kisah Henokh ini mari kita mau belajar untuk yang pertama, berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari dalam hidup kita lewat berdoa, membaca Alkitab, memuji Tuhan, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, mari kita belajar dari Henokh untuk menjadi teladan dalam perkataan, dalam pikiran, dan perbuatan kita, supaya semua orang yang mengenal kita tahu bahwa kita ini adalah anak yang mengasihi Tuhan dan mereka memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Lalu yang ketiga, mari kita belajar dari Henokh untuk selalu mengingatkan orang lain yang sudah berjalan menyimpang dari jalan Tuhan untuk segera berbalik, karena ada hukuman dari Allah yang menanti bagi orang-orang yang tidak mau bertobat, bagi orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Mari belajar dari Henokh. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami belajar dari Henokh yang hidup berjalan bersama dengan Tuhan, yang menjadi sahabat Tuhan setiap hari, yang dalam perkataan, perbuatan, dan pikirannya mengikuti kehendak dan rencana Tuhan, sehingga dia boleh menjadi teladan yang baik. Tuhan, kami juga belajar dari Henokh yang berani menegur orang-orang yang menyimpang dari jalan Tuhan. Karena itu tolonglah kami ya Bapa, bahkan sejak masa kecil kami, biarlah kami mau berjalan bersama dengan Tuhan hari lepas hari, setiap saat selama kami hidup. Dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami menjadi teladan yang baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka pun mengenal kami dan memuliakan nama Tuhan. Tolonglah kami juga Tuhan untuk berani mengingat dan menegur orang-orang yang salah, yang menyimpang dari jalan Tuhan, agar mereka berbalik kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik terkasih, saatnya kita menghafalkan ayat firman Tuhan. 2 minggu yang lalu ayat hafalan kita terambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-20. Ayo, siapa yang sudah menghafalnya? Wah, ternyata banyak yang sudah menghafalnya. Kalau begitu kita hafalkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kita ulang sekali lagi ya. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Wah, banyak yang sudah bisa menghafal. Congratulations ya. Nah adik-adik, sekarang giliran ayat hafalan minggu ini ya. Kali ini Kak Doli ambil versi bahasa Inggrisnya. Tidak apa-apa ya, kita sambil belajar berbahasa Inggris juga. Genesis 5 verse 24. Genesis 5 verse 24. Enoch walked with God. One day Enoch could not be found because God took him. One more time ya, sekali lagi. Genesis 5 verse 24. Enoch walked with God. One day Enoch could not be found because God took him. Selamat menghafal. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Ya adik-adik, kita sudah sampai di akhir dari ibadah sekolah minggu kita.
Tapi Kak Cia, Kak Novi, dan juga semua adik-adik di rumah, jangan sedih karena kita akan bertemu lagi di minggu depan. Hore! Sebelum itu, kita akan menaikkan satu pujian, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Nyanyi dengan penuh semangat ya adik-adik di rumah. Harus dong. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang padaku. Ya, benar seperti pujian yang kami naikkan, Tuhan, Engkau sungguh baik dan Engkau menyediakan apa yang menjadi keperluan kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena itu kami taruhkan dalam tangan kasih-Mu satu minggu ke depan dengan setiap tugas tanggung jawab kami, dengan setiap aktivitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menuntun, memberkati dan menyediakan apa yang kami butuhkan, dan biarlah kami pun boleh senantiasa memiliki waktu untuk Engkau dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya ibadah yang kami lakukan di hari ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Sekolah minggu kita telah berakhir. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.